Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Tuntun Haryadi Sukanta di Kultum Akuntansi. Oke, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di episode kelima, yang mana pada episode kelima ini yang akan kita bahas adalah arus kas untuk metode langsung. Oke, untuk metode tidak langsung sudah saya berikan pada episode ketiga dan keempat. Sekarang kita akan fokus di metode langsung. Oke, ini adalah laporan posisi keuangan dan ini adalah laporan laba rugi. Jadi untuk membuat arus kas metode langsung kita memerlukan dua data ini, ya, data dasarnya laporan posisi keuangan. Ini yang sebelumnya pada episode awal-awal yang sudah kita hitung, ya, mengenai kenaikan atau penurunan pada setiap akun-akun laporan posisi keuangan, dan ini adalah data-data laporan laba rugi. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan dulu, yang membedakan antara metode langsung dan metode tidak langsung adalah itu terjadi hanya pada aktivitas operasi saja. Jadi kalau yang disajikan ini menggunakan dasar aktual, ya, maka untuk membuat metode langsung ini harus dikonversikan ke dasar kas. Jadi kalau ini adalah dasar aktual, ini harus dikonversikan ke dasar kas. Oke, jadi apa yang konversikan adalah datanya mulai dari laporan laba rugi. Sekarang caranya untuk mengkonversikan dasar aktual ke dasar kas yang kita perlukan adalah laporan laba rugi. Jadi akan kita konversikan satu persatu akun-akun yang ada di laporan laba rugi, yaitu mulai dari penjualan, harga pokoknya, kemudian beban penyusutan, beban operasinya, kemudian 5 keuntungan atas penjualan aset, dan kemudian ada beban bunga, dan terakhir yang ketujuh adalah beban pajak penghasilan. Semua angka ini yang sebelumnya dasar aktual akan kita konversikan ke dasar kas. Nah, ini harus sesuai dengan urutannya. Oke, sekarang pertama kita mulai dari penjualan. Sekarang kita harus mengetahui penjualan ini hubungan dengan laporan posisi keuangan ini adalah dengan akun apa, gitu kan, ya. Nah, laporan penjualan ini, akun penjualan ini hubungannya adalah dengan piutang usaha. Jadi di sini untuk potretan, ya, kita buka buat akun T-nya. Penjualan ini posisinya ada di kredit, ya, ada di kredit. Nah, kita harus tahu di sini sebelumnya piutang usaha ini mengalami kenaikan atau penurunan. Ini kan seperti sebelumnya yang sudah kita hitung, piutang usaha ini mengalami kenaikan. Oke, apabila terjadi kenaikan untuk semua akun di posisi aktiva, maka posisinya di debit. Oke, masukkan angkanya di sini, 9.000. Oke, tinggal kita jumlahkan, ya, kita kurangi, maka hasilnya adalah 1.171. Oke, pindahkan angka ini ke 171. Nah, artinya apa? Penjualan ketika dia menggunakan dasar aktual adalah 1.180. Ketika dikonversikan ke dasar kas, maka penjualannya adalah 1.171.000. Artinya di sini penjualannya murni yang tunai saja, karena piutangnya kita tidak libatkan. Jadi hanya murni yang tunai saja. Oke, kemudian berikutnya adalah harga pokok penjualan. Kita cari di laporan posisi keuangan akun apa saja yang berkaitan dengan harga pokok penjualan, yaitu persediaan dan hutang usaha. Oke, kita sini lagi, kita potret lagi di akun T, ya. Harga pokok penjualan 790, posisinya di debit, ya. Posisinya di debit. Kita masuk sini lagi, lihat persediaan.
dia mengalami penurunan. Apabila dia mengalami penurunan, maka posisinya di kredit. Oke, masukkan angkanya penurunan tersebut. Sini, kredit. Kemudian satu lagi hutang usaha, kita lihat mengalami penurunan sebesar 3.200. Hutang usaha apabila dia mengalami penurunan, maka posisinya di debit. Oke, kita tulis sini 3.200. Kita tinggal jumlahkan, ya, maka hasilnya adalah 785.200. Nah, angka ini ya kita pindahkan ke 785.200. Artinya harga pokok penjualan yang sebelumnya menggunakan accrual basis adalah 790, setelah dikonversikan ke dasar kas, hasilnya adalah 785.200. Oke, berikutnya nomor 3, beban penyusutan. Oke, untuk beban penyusutan ini kita tidak konversikan, ya. Jadi ini kita lewat untuk beban penyusutan. Kemudian akun berikutnya adalah beban operasi lainnya. Kita cek lagi pada laporan posisi keuangan akun apa yang berkaitan dengan beban operasi lainnya, yaitu hutang beban akrual, ya. Hutang beban akrual, kita cek beban akrual ini kenaikannya berapa? 2.200. Oke, kita bikin lagi akun T-nya. Akun T-nya. Oke, beban akrualnya adalah beban operasi lainnya 196.000. Posisinya di debit, ya. Debit 196.000. Kenaikan untuk posisi hutang tentunya itu di posisinya di kredit. Maka kita taruh di kredit sebesar 2.200, sebesar kenaikannya. Kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 193.800. Oke, hasil angka ini, ya, yang angka ini kita pindahkan ke Rp2.000. Oke, kemudian akun berikutnya adalah keuntungan atas penjualan aset. Nah, baik itu keuntungan ataupun kerugian, misalnya ada kerugian, ini kita tidak catat atau tidak kita konversikan ke dasar kas. Karena nilai ini nanti nilai penjualan daripada penjualan aset ini sudah tercatat nanti atau sudah diinformasikan pada aktivitas investasi. Maka ini kita lewat, kita tulis 0. Kemudian beban bunga. Beban bunga nomor 6. Cek akun apa yang berkaitan dengan beban bunga pada laporan posisi keuangan. Rupanya tidak ada. Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, tentunya tidak ada yang kita harus tambah atau kurang. Nilainya tetap 8.000. Oke, ada satu akun lagi yaitu beban pajak penghasilan. Kita cek pada laporan posisi keuangan akun apa yang berkaitan dengan beban pajak penghasilan, yaitu hutang pajak penghasilan. Oke, dia mengalami penurunan sebesar 500. Oke, kita cek di akun T-nya di sebelah sini saja. Oke, nilai beban pajak penghasilan adalah posisi di debit, ya, 83.000. Mengalami penurunan sebesar 500. Penurunan posisi hutang, maka posisinya di debit, ya. 500. Oke, kita tinggal jumlahkan, maka hasilnya adalah 83.500. Oke, angka ini, ya, kita tinggal masukkan ke sini. Oke,
Nah, setelah kita mengkonversikan semua akun-akun pada laporan laba rugi dari dasar aktual ke dasar kas, kita tinggal jumlahkan agar mengetahui laba rugi dengan menggunakan dasar kas. Kita jumlahkan semua ini, maka hasil yang kita peroleh, ya, adalah 500, ya, 500. Artinya apa? Laba bersih ketika dia menggunakan dasar aktual adalah 108.000. Kemudian laba bersih ketika dia menggunakan dasar kas setelah dikonversikan tersebut, laba bersihnya malah lebih kecil, hasilnya adalah 100.500. Oke, mohon maaf sebelumnya tadi ada salah nulis untuk beban operasi lainnya. Tertulis di sini sebelumnya adalah 2.200, harusnya adalah 193.800. Oke, itu adalah untuk hasil konversi beban operasi lainnya. Sekarang tahap terakhir adalah baru kita membuat arus kas dari aktivitas operasi metode langsung. Oke, ini adalah format yang sudah tersedia, bakunya seperti ini, ya, bakunya. Jadi kita tinggal ikuti akun apa saja yang sudah kita konversikan, kita tinggal pindahkan ke format laporan arus kas aktivitas operasi untuk metode langsungnya. Mulai dari yang pertama adalah seurutan, ya, penjualan yang sudah konversikan tadi 1.171. Nah, penjualan ini, ya, kita menyerahkan barang, maka apa yang kita terima adalah kas. Maka kita tulis kas yang diterima dari pelanggan sebesar angka ini, 1.171. Oke, berikutnya adalah harga pokok penjualan dan beban lainnya. Nah, harga pokok maupun beban, ya, kita itu menerima sesuatu, ya, artinya kita membayar kas. Jadi semua informasi yang berkaitan dengan harga pokok maupun beban-beban itu adalah pembayaran kas. Untuk harga pokok itu adalah pembayaran kas untuk barang dagangan. Angka yang sudah dikonversikan kepada dasar kas adalah 785.200. Oke, kita tulis sini 785.200. Kemudian yang ketiga adalah beban operasi lainnya, ya, ini adalah pembayaran kas untuk beban operasi sebesar 193.800. Kita tinggal pindahkan angkanya 193.800. Kemudian yang keempat, ya, ini pembayaran kas untuk bunga sebesar, pindahkan angkanya 8.000. Terakhir, ya, yang beban pajak penghasilan, ya, kita bayar pajak, kita bayar dengan kas, maka kita sebut pembayaran kas untuk pajak penghasilan sebesar 83.500. Oke, kita jumlahkan dulu semua pembayaran kas, ya. Hasilnya adalah 1.070.500. Kita tinggal kurangkan kas yang diterima sama pembayaran kas, ya. Hasilnya adalah sebesar 100.500. Nah, ini adalah arus kas bersih dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Bila diakurkan atau dibandingkan dengan metode tidak langsung, hasilnya pasti sama juga, 100.500. Jadi kalau dari segi hasil arus kas bersih dari aktivitas operasi, ya, baik itu menggunakan metode langsung maupun tidak langsung, itu hasilnya harus sama, ya, harus sama juga. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara laporan arus kas metode langsung dengan tidak langsung hanya pada aktivitas operasi saja, ya, hanya pada aktivitas operasi saja. Sedangkan untuk metode aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaan itu sama, ya, menggunakan metode langsung maupun tidak langsung.
Untuk aktivitas investasi dan pendanaan itu hasil itu caranya sama juga. Jadi yang beda hanya di aktivitas operasi saja. Oke, demikian ya lapor arus kas dengan menggunakan metode langsung. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang membedakan hanya informasi dalam aktivitas operasi saja yang diakibatkan oleh tadi kita mengkonversikan laporan laba rugi yang menggunakan dasar aktual ke dasar kas. Oke, sekarang mari kita lihat laporan perbandingan laporan metode langsung dengan tidak langsung. Oke, ini adalah laporan arus kas yang menggunakan metode tidak langsung untuk aktivitas kas dari arus kas dari aktivitas operasi. Kita bisa lihat di sini arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah 100.500. Ini yang menggunakan metode tidak langsung. Oke, sekarang mari kita bandingkan dengan metode langsungnya. Nah, ini sekarang adalah laporan arus kas yang menggunakan metode langsung ya untuk arus kas dari aktivitas operasi. Kita tinggal lihat bagian paling bawah arus kas bersih dari aktivitas operasi itu sama 100.500. Jadi mau itu menggunakan metode langsung ataupun tidak langsung, hasil daripada arus kas bersih untuk aktivitas operasi itu pasti sama. Yang membedakan hanya redaksi ya atau informasi yang tertulis dalam aktivitas operasi saja. Oke, alhamdulillah demikian episode kelima ini yang sudah saya berikan, yaitu bab arus kas untuk metode langsung. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Insya Allah pada episode ke-6 akan saya mulai membahas beberapa soal yang mana bisa membantu teman-teman semuanya bila ada kasus-kasus di kantor atau di kemanapun. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.